Hai, berjumpa kembali dengan kami Yayasan Aurika di Surabaya. Nah, kita kedatangan tamu ya, kebetulan cowok-cowok ya hari ini. Nah, kita sapa dulu. Halo Kakak Jibril. Halo Bu. Dan Kakak Indra. Halo Bu. Oke. Dari mana? Silahkan memperkenalkan diri. Duluan Indra. Saya Indra, asalnya itu dari Lombok Bu. Oke. Saya Mahasiswa PLB. Wah, UNESA. Angkatan 21 UNESA. Oke. Kakak? saya Jibril Bu dari Samarinda, Kalimantan Timur. Jurusannya juga sama dengan Indra, pendidikan luar biasa. dari Oke, UNESA. oke. Dan memang di sini ini adalah untuk internship ya. Ya, Internship di Yayasan Aurika, mahasiswa PLB gitu ya dari Universitas Negeri Surabaya. Oke. Nah, pada saat langsung kita ngobrol-ngobrol ya. Ya. Oke. Nah, pada saat tahu bahwa Anda berdua gitu ya akan melakukan internship di Yayasan Aurika, bayangannya seperti apa? Menurut kamu Yayasan Aurika seperti apa? Yayasan Aurika. Dulu saya pernah ada kesini tuh setahun yang lalu itu ya Bu, observasi. Saya kira pertama itu ya kayak SLB biasa gitu. Saya kira ternyata pas masuk gitu, oh ada anak yang normal, habis itu ada anak yang ini apa namanya, ABK. gangguan pendengaran gitu. Dan mereka itu menurut saya gangguan pendengarannya itu sudah kayak lebih advance gitu, lebih berkembang. Iya. Soalnya kayak saya kira anak tunarungu itu kayak bisa ngobrol tapi belum jelas itu kayak, tapi di sini mereka sudah Komunikasi. secara nada itu sudah berkembang juga kan, habis itu intonasi iya, dan secara spelling mereka juga Bagus. bisa sudah bagus gitu, bisa dipahami. Oke, nah kalau menurut Kakak Indra bagaimana? Seperti apa Yayasan Aurika? Menurut saya pas pertama kali kesini tuh saya nganggapnya Aurika itu tempat SLB yang khusus tunarungunya itu yang pakai bahasa isyarat. Ternyata saya pas jelajahi, saya Masuk ke sini ya. masuk ke sini, ternyata anak-anak pada pakai alat bantu dengar, cochlear implant. Nah, semenjak ketemu sama siapa namanya? Mbak Dian. Saya Merubah mindset. merubah Ya. mindset saya sendiri. Wih, ternyata anak tunarungu bisa ngobrol dengan jelas seperti anak normal. Bisa berkomunikasi ya, berkomunikasi dua arah. Di situ saya juga kaget itu kan Bu. Saya kira Mbak Dian orang normal gitu. Pas kok dijadikan ini yang pas itu, dijadikan pemateri. Ternyata Mbak Dian ini juga Iya. gangguan pendengaran loh. Apalagi itu juga berat. Iya. Lebih kaget lagi. Nah berarti itu ya, Iya. Yayasan Aurika membuka mindset bahwa Iya. untuk anak gangguan pendengaran tidak hanya dengan memakai satu metode, tapi ada metode yang lain yaitu auditory verbal therapy, di mana dengan memakai alat bantu dengar yang sesuai mereka bisa berkomunikasi dua arah. Iya. Kaget pasti ya. Ya kaget. Kaget banget. Tapi kan kalau di kampus kan kalian sudah diajarkan untuk FET ini ya. Maksudnya Ya. apa itu FET? Secara Sudah basicnya tahu. sudah. Tapi realnya bagaimana di Realnya lapangan belum baru pernah. tahu ya, belum pernah, dan baru tahu ketika di Aurika. Iya. Gitu ya. Pasti kaget juga itu apa alat yang nempel dua gitu ya. Ya. Pertama kaget kayak ditempel kayak gimana ya Bu, pas tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba kepalanya Iya. kak gimana gitu Iya. kalau dicabut. Oke, luar biasa juga ya, karena saya sebagai orang Aurika terbiasa ya melihat anak pakai alat bantu dengar implan ataupun ABD gitu ya. Iya. Ternyata dari sudut pandang yang lain berbeda gitu. Wow, ternyata begitu. Oke, terima kasih loh ya. Lihat. Nah, kalian kan di sini praktek gitu ya, ada Iya. praktek mengajar, ada praktek juga ada praktek terapi gitu ya. Nah, apakah ada bedanya nih antara praktek dengan kuliah gitu? Praktek asli di sini gitu ya dengan kuliah gitu ya. Nah itu gimana pada saat, apalagi kalian kan praktiknya di Aurika gitu ya, yang berbeda dari sisi anaknya, dimana tidak hanya anak yang gangguan dengar, tapi anak dengan bukan ABK gitu ya, reguler. Nah gimana nih pengalaman kalian pada saat kuliah di lapangan di sini di Aurika gitu?
Dari Jibril dulu. Dari saya kan ini pengalaman dari kampus kan sebagian besar ini Bu pakai teori ya kita teori habis itu prakteknya palingan ya cuman pas observasi gitu kan Bu, itu pun kayak cuman sehari 2 hari gitu, nggak tiap hari. Nah di situ itu jadi kayak pas sudah di sini itu jadi kayak beda. Oh di sini tuh kayak materinya cuman secara dasar, habis itu terus diperdalam. Nah, diperdalam terus baru praktek. Habis praktek ngapain lagi? Habis praktek itu terus kita evaluasi. Ada namanya evaluasi. Oh, kamu itu kurang begininya, jadi harus metodenya itu kayak gini. Oh, jadi oh ya, jadi di kesempatan selanjutnya kita bisa revisi gitu, Bu. Kalau dari Kak Indra? Kalau saya itu pertama kali kesini dengan di kampus itu ya sama seperti Jibril. Kalau di kampus itu kebanyakan teori. Nah, sedangkan di sini Langsung praktek. Saya yang dulunya belum bisa ngajarin anak langsung. Saat praktek di sini langsung saya kayak bisa sendiri gitu. Oke, keren. Dan ini ya kan mengajar itu juga susah ya. Iya. Perlu bonding dengan Iya. anak, perlu untuk terutama kalau mengajar kan persiapan. Mungkin kalau di UNE pada saat kuliah gitu kan, ya bikin membuat materi atau apapun langsung dipraktekkan, tapi mungkin temennya yang jadi muridnya gitu ya. Iya. Tapi kalau sini kan langsung ada anaknya gitu. Iya. Pasti pengalamannya berbeda gitu ya. Iya. Langsung praktek dan langsung media juga disiapkan juga ya. Iya benar. Memang ada bedanya sih kalau di lapangan. Pasti lebih deg-degan di lapangan ya. Deg-degan di lapangan, tapi juga kita itu lebih relax soalnya kan sudah going away gitu kan Bu. Soalnya kan juga ternyata RPP kita bikin di kampus kok kayaknya susah, pas sudah di sini gampang. jadi kayak lebih Karena lebih praktek iya, ya. lebih ke praktek Gitu ya Kakak Indra ya. Hampir sama Bu. Oke. Nah, kalian kan di sini banyak ya kegiatan dan event yang sudah diikuti gitu. Nah, kegiatan apa yang paling berkesan? Event-event apa yang dilakukan Aurika yang menurut kalian paling berkesan? Kalau saya event hearing hearing screening. Tadi pendengaran itu ya awal bulan pas itu banyak sih eventnya di sini. Yang pas itu bazar. Bazar Nusantara. Iya, bazar Nusantara itu asik sih, Bu. Kalau Kakak Indra ini ya hearing screening ya. Iya, hearing Apa yang membuat berkesan dari hearing screening Kakak Indra? Saya saat itu sempat banyak teguran di event itu. Ada salah satu teman Karena langsung dengan masyarakat ya. Iya, langsung dengan masyarakat. Di mana mungkin belum begitu terbiasa gitu ya. Belum apa-apa langsung waduh. Ya itulah kalau bertemu dengan masyarakat berbagai macam gitu ya. Dan memang kalau hearing screening itu kan kita kita memeriksa pendengaran ya. Pada saat dari pertama itu kan dengan orang tua gitu ya. Kalau mungkin agak tenang kata orang tua. Hari kedua dengan anak-anak beda lagi. Lebih banyak nangis gitu ya. Iya sih. Gimana kalau hari kedua dengan orang tua santai, orang dengan hari kedua anak-anak itu ibu-ibunya sih yang nggak sabar. Iya. Ya wajar. Rebutan Bu. Rebutan. Baik. Jadi kita jadi ngelawak di sini. Oke, berarti kalau Kakak Jibril sendiri, Bazar Nusantara apa yang menarik dari Bazar Nusantara? Bazar Nusantara di situ kita jadi bisa lebih membuka. Kita ini di Jawa tapi kita bisa perkenalan dengan yang lain gitu loh. Kita bisa dapat info dari Sumatera, kita bisa dapat info dari Sulawesi, dari Papua, dari mana-mana. Ya di situ. Habis itu kita juga yang pas itu
orang tua wali murid itu kan juga bikin ini Bu, makanannya juga. Iya, Nah, itu. jadi ada kita- bazarnya ah, ya, terus ada entrepreneur di Iya. mereka jualan sesuai Iya. dengan temanya ya. Oke. Jadi bisa nyicipin, oh makanan dari sana itu Selamat. khasnya itu ini. Dan itu pengalaman luar biasa ya menurut gitu ya. Wow, amazing. Ternyata banyak juga event yang sudah diikuti Iya. gitu ya. Nah, berarti kalian di sini berapa bulan kalau internship itu? Hitungannya 3 bulan ya? 3 Tiga bulanan. bulan. 3 bulan. Nah, selama 3 bulan di sini, ada nggak perubahan dalam hal, maksudnya pandangan tentang apa yang bisa merubah? Oh iya ya, berarti saya di sini itu ada loh metode yang mungkin tidak, ada metode yang lain selain untuk anak yang memang ABK dengan gangguan dengar, bisa pakai alat atau dengan bisa berkomunikasi. Apakah seperti itu atau apa ya? Ini tak. Silakan. Oh, Kakak metode Jibril. untuk apa yang pasti itu metodenya? FVT. Oh, ya IVT itu saya kira kayak cuman langsung bicara gitu aja. Ternyata kayak masih ada dibagi-bagi lagi gitu kan Bu. Ada strateginya. Ada auditory input first gitu. Jadi kayak cuman bicara dulu, habis itu bendanya belakangan. Nah itu soalnya biasanya kita kayak cuman Ngomong aja. ini namanya apa, ini namanya sapi Oh, gitu, oke. langsung Hmm. sama bendanya gitu. Jadi bukan Iya. langsung ya. Ah. Jadi tahapan untuk Hmm. mendengar itu apa Ya. itu ini ya apa Ya. namanya, baru tahu ya Ya. pada saat di Aulika, dan bisa merubah paradigma bahwa iya ya, ngajarin berbicara dan mengajarin berbahasa itu tidak sama gitu ya dengan ngajarin pada saat ya berbicara biasa, tapi memang pada saat di Aurika mengajarkan berbahasa ya caranya ada strateginya, Iya. ada planning session yang harus dibuat Iya, gitu. planning session juga. Habis itu kayak katanya Bu Iva, kalau ngobrol itu nggak boleh dibuat-buat terus Iya. nadanya. Jadi ada yang harus kayak Iya. kita ngobrol biasa, biar ya itu Natural tadi ya? biar nanti anaknya sampai gedenya nggak kebiasaan pakai nada yang dibuat-buat Sama, itu. betul. Gimana kalau Kakak Indra praktek, pada saat praktek terapi apakah kesulitan atau bagaimana? Saat terapi sih saya melihat anaknya awal-awal menyenangkan. Cuma lama-kelamaan karena efek dari Efek ini ya. ini apa namanya, materi yang saya berikan mungkin terlalu membosankan sehingga anaknya juga Bosan. Jadi boring. Jadi boring. Tapi itu menjadi pembelajaran loh ya, Iya, nantinya ketika masuk ke dunia kerja, berarti harus mungkin lebih kreatif atau inovatif gitu ya, benar. untuk Iya. dalam hal apa namanya, ini bagus sih, itu wajar sih kalau menurut saya, karena kan ya baru pertama ketemu, Ya. langsung ketemu, habis itu membuat planning session, habis itu membuat media gitu kan, Iya. langsung praktek. Nah ya tidak semua orang juga mampu, Iya. dan kalian juga oke gitu ya, meskipun ya memang ya tidak akan sama lah dengan kita yang di sini sudah lama. Iya. keren. Berarti itu ya, kalau dalam hal sekolah berarti kalau misalkan mengajar, ada nggak yang merubah diri kalian bahwa oh ya ternyata sekolah ini beda dengan SLB, oh ya ternyata sekolah ini sekolah ini tuh ada anak yang ABK, ada anak yang memang Iya. reguler gitu. Kaget nggak waktu pertama? Pertama Kalau inklusi kan sudah sering dengar ya, Sering dengar. tapi ini baru praktek langsung. ya Gimana waktu di kelas? di kelas yang pertama tentu aja kan Bu, namanya juga anak-anak pasti ada yang sibuk sendiri, ada yang ngobrol, ada yang main, ada yang keliling-keliling. Nah di situ kita kayak agak dilema juga gitu Bu. Kita mau marahin, takutnya mereka nanti sampai ke bawah gitu kan. Apalagi suara laki-laki Iya. itu Cenderung beda dengan iya, suara perempuan. iya. Satu kali bilang ayo duduk, wah Nana sudah takut. Iya. Takutnya kayak gitu Bu. Tapi ya kita juga bilang juga, oh kita ini marahnya juga buat ngingatin, bukan marah betul-betulan. Bukan marah ya, tapi memang suaranya, volumenya. Oke.
Kakak Indra juga begitu? Iya, kalau Gimana kalau selama saya ngajarnya? ngajar itu saya ini ketika anak yang memakai koklea saya agak kasihan Bu. Karena Tiap saya ngajar dia tuh apa ya selalu diem. Maksudnya saat saya tanya diem padahal dia tahu jawabannya. Nah terus ada anak-anak yang reguler saat saya ngejelasin. Nah misalkan ini bulan hari apa dia nyeletuk gitu Bu. Sehingga saya mau bahas materi Nggak nggak jadi. Malah bahas yang lain-lain. Malah bahas yang lain sama anak. Jadinya ya memang itu tantangannya kan Iya, ya. tantangannya. Memang itu tantangannya bagaimana membuat anak-anak yang memang ABK yang memakai alat bantu dengar supaya tetap bisa aktif pada saat belajar ya. Wah, berarti itu juga harus putar otak pada saat mengajar. Iya. ya Ya benar. wajar sih kalau masih deg-degan gitu ya Iya. pertama apa yang harus dilakukan jadi Iya. mikirnya Jadi macam-macam kayak ya. harus tiba-tiba dia melenceng gitu. Jadi kita juga harus mikir ini diapakan ya, diapakannya terus kayak gitu. Oke, berarti cukup pengalaman yang luar biasa, Ya, amazing, Sangat menyenangkan. sangat menyenangkan. menyenangkan, agak susah tapi menyenangkan. Menyenangkan bertemu dengan sesuatu anak-anak yang ya lucu-lucu ya, Iya. Iya. dan belajar banyak ilmu baru yang berbeda pada saat tidak sama pada saat di perkuliahan. Ya. Oke, nah ini sebenarnya kita ngobrolnya lebih banyak lagi, tapi karena Ya. waktu gitu ya. Adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan gitu ya kepada ya mungkin yang ingin internship di sini atau kesannya tentang Aurika gitu? Kesannya tentang Aurika. Yang pertama menurut saya agak jujur ya Bu agak berat tapi ya kita juga menuntut ilmu pasti berat Bu. Nanti Aurika. itu kita pasti terbiasa dengan hal-hal di situ. Dan Aurika memang Ya. tempat yang apa Ya. menurut Anda? Aurika tempat yang Aurika tempat belajar tempat belajar yang asik sih, Asik. asik sih, asik. Habis Asik. Habis itu apa lagi ya menurut saya metodenya beda, Ya, metodenya berbeda dari yang lain. Oke. Kalau Kakak Indra? Kalau saya di sini kesannya sangat menyenangkan karena ilmu yang di sini ini belum tentu ada di luar. Ya. Ya. Ilmunya mahal. Ilmunya mahal. Oke. Kita sebagai mahasiswa di sini menurut saya beruntung. Beruntung. Oke. Iya. Wah, terima kasih. Terima kasih loh. Ada yang ingin ditambahkan lagi Kakak Indra? Kakak Juril? Sepertinya udah cukup. Oke. Udah sih Bu. udah. Oke, terima kasih atas waktunya. Ngobrolnya seru sekali. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Dan terima kasih juga atas bantuan semuanya di sini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat nanti. Ya, oke. Terima kasih Kakak Indra, Kakak Jibril. Sampai jumpa Sampai di tema-tema jumpa. menarik berikutnya.